Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang tetap setia menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih karena firman-Mu juga Tuhan senantiasa mengingatkan kami di dalam kehidupan kami supaya kami belajar hidup untuk berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus yang menjamah hati dan pikiran kami masing-masing sehingga kami mau dengan segala kerendahan hati menyambut firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 19, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sangat manusiawi sekali ketika kita merasa disakiti, ketika kita merasa orang lain telah berbuat jahat terhadap diri kita, maka kita akan merasa sakit hati. Dan rasa sakit hati itu seringkali mendorong kita, manusia, untuk membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Apalagi jika dendam itu benar-benar sudah bertumpuk lama mengendap di dalam hati kita, kita pasti selalu punya keinginan untuk membalaskan, memuaskan kemarahan kita yang terpendam tersebut. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau kita mungkin punya kesempatan untuk membalas dendam atas rasa sakit yang ada di dalam hati kita ini, mungkin kita merasakan sebuah kepuasan. Tapi percayalah, rasa puas yang kita rasakan
Karena kita boleh membalaskan dendam kita tersebut, itu hanya sebuah kepuasan yang semu. Kepuasan yang hanya sementara. Karena pada dasarnya kepahitan itu masih tetap ada di dalam hati kita, tinggal. Dan selama dendam itu masih terus tinggal di dalam hati kita, kepahitan itu masih terus berdiam di hati kita, pasti itu akan menggerogoti hati kita dan membuat hidup kita tidak akan pernah tenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya juga balas dendam itu, kalaupun kita dapat melakukannya, itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang ada. Tetapi begitu seringnya balas dendam yang kita lakukan itu hanya menambah persoalan yang telah ada. Ketika kita mungkin berusaha memukul kembali orang yang pernah memukul kita, saya yakin persoalan tidak akan selesai di situ, justru akan semakin panjang. Dan ketika kita menyakiti, memukul, menganiaya orang yang pernah menyakiti kita, justru mungkin kita bisa saja masuk penjara. Dan persoalan akan semakin bertambah toh. Dan kita akan lebih menderita. Karena itu, ketika kita mungkin berusaha untuk mempermalukan orang yang pernah melakukan hal-hal yang membuat kita juga menjadi malu di hadapan banyak orang, yakinlah ketika kita mempermalukan orang di hadapan orang lain, itu dengan tanpa kita sadari juga sebenarnya telah membuat kita kehilangan harga diri, membuat kita begitu kecil di mata orang lain dengan sikap kita yang mempermalukan orang lain. Dan dengan demikian persoalan juga tidak akan selesai di situ saja, akan semakin berkembang dan berkembang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita berpikir ya soal balas dendam. Wajar kalau saya melakukan balas dendam. Saya merasakan sakitnya. Kita berpikir ketika kita melakukan hal yang jahat kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, yang pernah menyakiti hati kita, itu bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan. Karena toh kita juga sudah pernah jadi korban kejahatan. Yang penting bukan kita yang pertama kali melakukan kejahatan itu. Dan itu seringkali yang menjadi alasan bagi orang-orang untuk membenarkan diri melakukan kejahatan itu tadi. Bahkan sebagian orang mungkin tidak lagi merasa terbebani, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa ketika dia melakukan apa yang jahat kepada orang lain yang memang telah lebih dulu melakukan hal yang jahat terhadap dirinya. Seakan-akan kita berpikir ya bahwa itu hak saya. Hak saya untuk melakukan apa yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukan orang lain kepada saya. Hak saya untuk membenci orang yang telah menyakiti saya, orang yang telah merusak kehidupan saya. Kita berpikir bahwa kita boleh melakukan itu atas dasar bahwa kita pernah disakiti, bahwa kita pernah menerima kejahatan-kejahatan itu dari orang-orang yang pantas untuk menerima pembalasan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan kita bahwa kita tidak punya hak sama sekali untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita, menyakiti kita, berbuat jahat terhadap kita. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menuntut balas, melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita rasakan. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita punya dalih, waduh saya sudah merasakan sakitnya, saya harus membalaskan, saya punya hak untuk kembali menuntut balas atas apa yang sudah saya rasakan. Tapi firman Tuhan
benar-benar begitu jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita melakukan pembalasan itu. Justru Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang percaya untuk terus melakukan kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ketika kita melakukan hal yang menyakiti orang yang pernah menyakiti kita, atau kita membalaskan segala perbuatan jahat mereka, itu sama halnya kita telah menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan telah begitu jelas meminta kita untuk mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi mereka-mereka siapapun itu yang pernah menyakiti hati kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau diingatkan soal hak, bahwa hanya Tuhan. Dan ketika Tuhan katakan tidak ada hak kamu untuk membalas, bukan berarti kejahatan harus dibiarkan begitu saja. Tidak perlu ditindak. Bukan berarti kita harus biarkan diri kita ini menjadi korban dari kesemena-menaan orang. Bukan. Tetapi kejahatan itu harus ditindak. Kejahatan itu harus dibalas. Tetapi itu hak Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang punya hak menentukan apa yang patut menjadi balasan bagi setiap kejahatan orang. Tuhan yang punya hak menentukan kapan seseorang menerima balasan dari setiap kejahatannya. Dan itu bukan hak kita, karena kita hanyalah seorang ciptaan. Dan Tuhan punya hak penuh atas kehidupan ciptaannya. Dan kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap sesama kita manusia. Hak kita adalah mencintai. Hak kita adalah mengasihi. Hak kita adalah melakukan apa yang baik kepada setiap orang. Itu yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan hari ini, supaya kita belajar benar-benar untuk hidup mengasihi dan menyerahkan segala sesuatunya, ketidakadilan yang kita rasakan, kejahatan yang kita rasakan, penindasan yang kita alami, dan segala sesuatu yang membuat kita menderita atas perlakuan orang lain. Mari semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu cukup adil. Dan jangan pernah berpikir ketika Tuhan tidak menghukum orang karena perbuatannya, itu karena Tuhan tidak adil. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan tahu kapan untuk membalaskan setiap hal apapun yang sudah diperbuat oleh manusia. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari tetap hidup dengan penuh cinta kasih, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami belajar hidup mencintai, mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami, dan supaya kami tidak menuruti keinginan hati kami untuk membalaskan segala sesuatu yang telah menyakiti hati kami yang diperbuat oleh saudara kami. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak punya hak untuk melakukan itu, dan pembalasan itu hanyalah hak-Mu semata. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk belajar mengampuni sebagai anak-anak-Mu. Jikalau kami merasakan sakit atas perbuatan orang-orang terhadap kami, tolonglah Tuhan, supaya kasih-Mu memampukan kami belajar mengampuni, dan kami belajar untuk menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang adil dan Allah yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu memampukan setiap kami yang sedang bergumul dengan perasaan sakit hati, dendam di dalam hati kami terhadap siapapun Tuhan. Supaya kami belajar mengampuni. Sebab Engkau Tuhan telah lebih dulu mengampuni kami atas setiap dosa-dosa kami. Dan dosa-dosa kami sudah terlalu begitu besar Tuhan.
tolong kami untuk menyadari itu, sehingga kami tidak selalu membenarkan diri kami dan selalu mengingat kesalahan orang lain terhadap diri kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang tengah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau tolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari terus tetap setia mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, supaya kita tetap boleh hidup di dalam kesehatan, terhindar dari virus pandemi yang masih ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.